Wah, ini 10M malah ya. Dagang baju 1M. Gitu kan. Nanti sebelah sini diisi normanya. Ya. Norma penghitungannya berapa? Itu begitu. Normanya misalnya nanti di soal teman-teman pasti sudah dikasih tahu ya, normanya berapa itu sudah dikasih tahu. Karena kalau tidak dikasih tahu ya nggak bisa dikerjakan. Sudah dikasih tahu. Kalau tidak dikasih tahu tidak bisa dikerjakan. Dan teman-teman juga nggak perlu menghafalkan norma ya, karena norma itu banyak sekali. Norma penghitungan penghasilan itu tuh banyak banget. Jadi nggak mungkin juga teman-teman hafal itu. Nah, misalkan normanya 30%, misalnya saja. Nah, berarti penghasilan netonya adalah 1M kalikan 30%. Itu kan begitu. Misalnya berarti sama dengan kali 30%. Berarti 300 juta. Itu seperti itu. Nah, itu begitu. Nanti misalkan ada dari industri ya diisi, jasa ya diisi, pekerjaan bebas diisi. Kemudian nanti ini dijumlahkan ke bawah seperti ini. Nah, nanti jumlahnya diisi di sini kan. Misalkan kalau dalam contoh kasus ini ya 300 juta. Nah, jumlahnya begitu. Nah, nanti jangan lupa di sini ada tulisannya nih di bawah. Pindahkan jumlah ini ke formulir induk angka 1. Formulir induknya itu 1770. Angka 1 mana? Nah, ini angka 1. Dipindah ke sini. Nah, itu seperti itu. Ya. Itu seperti itu. Jadi teman-teman cuma tinggal mindahin aja. Nah, kalau lampirannya sudah diisi, induknya itu cuma tinggal memindahkan. Itu untuk yang dari neto dalam negeri, dari pekerjaan bebas atau dari usaha. Kemudian bagian C. Bagian C itu sehubungan dengan pekerjaan. Nah, itu ditulis di sini, dilaporkan di sini. Itu. Misalnya nama pemberi kerjanya PT ABC, misalnya begitu. NPWP-nya juga diisi, misalnya berapa 24, 234, gitu kan. Ya, misalnya begitu. Nah, diisi seperti ini. Penghasilan brutonya diisi sesuai bukti potong tadi ya. Misalnya bukti potongnya penghasilan brutonya 200 juta. Begini. Terus pengurangan penghasilan netonya tadi, pengurangan penghasilannya tadi, misalnya tadi ada ada biaya jabatan tadi maksimal berapa? 6 juta. Ya, berarti penghasilan netonya 200 kurangi 6 juta. 194 juta. Nah, gitu. Kalau ada lebih dari satu pemberi kerja ya ditulis di sini semua. Jangan lupa dijumlahkan ini ya, ke bawah dijumlahkan. Nah, ini dijumlahkan ke sini. Nah, di bawahnya ada tulisan juga, pindahkan jumlah ini ke formulir 1770 angka 2. Formulir 1770 angka 2. Nah, pindahin ke sini. Nah, itu begitu. Nah, itu begitu. Ya, itu seperti itu. Itu tuh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Misalnya kemudian dia punya penghasilan dalam negeri lainnya. Aduh. Bentar ya. Misalnya dia punya penghasilan dalam negeri lainnya. Apa misalnya? Kayak tadi contoh di soal tadi royalti berapa? 100 juta. Ditulis di sini 100 juta. Dalam negeri ya. Royalti tadi kan luar negeri. Misalkan dia punya penghasilan sewa, misalnya. Sewanya berapa? Misalnya 60 juta misalnya. Sewa ini kecuali tanah bangunan ya. Sewa motor, sewa mobil, kecuali sewa tanah dan bangunan. Karena kalau sewa tanah dan bangunan itu masuk PPh final. Nah, di sini. Nanti kalau lainnya ada penghasilan lainnya kayak tadi contoh apa? Uang nemu tadi ya. Uang nemu misalkan 10 juta ya udah diisi di sini.
Nanti tinggal dijumlahkan. Misalnya jumlahnya. Jangan lupa juga ada tulisannya nih, pindahkan jumlah bagian D ke formulir 1770 angka 3. Formulir 1770 angka 3. Jadi tinggal mindah-mindah aja. Nah, itu seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Mau nanya, Pak. Itu kan ada penghargaan dan hadiah ya? Ya. Nah, itu kalau hadiah undian berarti masuknya di formulir ini gitu, Pak? Enggak, kalau hadiah undian final. Oh, final. Ya. Hadiah kecuali hadiah undian. Karena hadiah undian itu sifatnya final. Baik. Ya. Lomba makan kerupuk di kelurahan dapat hadiah 10.000. Nah, masuk sini. 17. Panjat pinang. Nah, dapat hadiah 1 unit sepeda motor seharga 15 juta. Kalau panjat pinang hadiahnya motor, panjatnya susah ya. Nah, itu begitu. Nah, itu dimasukkan sini. Jadi yang sudah masuk PPh final jangan lagi dimasukkan ke sini. Makanya tadi ngisi SPT-nya itu dari belakang karena dipilah-pilah dulu yang final mana yang bukan final. Itu begitu. Nah, nanti dijumlahkan tinggal dipindah ke bagian depan. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Nah, sekarang tinggal mengisi induknya. Nah, kalau induknya ya identitas seperti biasa, ya. NPWP diisi, nama wajib pajak, jenis usaha, misalnya apa? Usahanya yang paling utama apa atau yang paling banyak nilainya? Dagang ya ditulis dagang, pegawai swasta ya ditulis pegawai swasta. Nah, clue ini apa? Kalau clue ini sesuai dengan, jadi kalau teman-teman mendaftarkan NPWP ya, teman-teman kalau mendaftarkan NPWP itu nanti akan mendapatkan yang namanya surat keterangan terdaftar. Nah, surat keterangan terdaftar itu, di surat itu nanti ada tulisannya clue-nya. Terdaftar sebagai clue apa? Itu ada nomornya. Kalau di soal teman-teman halaman 228, itu clue-nya diisi 1, 2, 3, 4, 5, misalnya. Nah, nanti kalau itu ditulis di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian nomor telepon diisi, boleh nomor telepon rumah, boleh nomor telepon handphone ya. Yang penting bisa dihubungi. Jangan sampai tidak bisa dihubungi. Status kewajiban perpajakan tadi sudah saya jelaskan. Kalau kakak ya dikasih tanda silang kakak. Kalau hidup berpisah juga begini. Kalau PH atau MT juga diisi tanda silang. Nah, kalau pilihannya selain kakak dan HB, misalkan pilihnya PH atau MT, maka di bagian bawah ini diisi NPWP pasangannya. Misalkan ini SPT-nya suami, ya, misalkan SPT-nya suami. Terus dia status kewajiban perpajakannya pisah harta. Maka di bawah ini diisi nomor NPWP istrinya. Kan tadi kalau suami istri NPWP-nya masing-masing kan lapor SPT-nya tetap masing-masing tuh. Walaupun ngitung pajaknya jadi satu, tapi lapor SPT-nya masing-masing. Nah, makanya seperti ini. Nanti diisi NPWP pasangannya di bawah. Itu seperti itu. Kalau sudah, nanti tinggal mengisi kolom-kolom ini. Nah, ini tadi kolom 1, 2, 3 sudah tinggal memindah dari lampiran-lampirannya. Yang belum tadi hanya tinggal apa? Penghasilan itu luar negeri ya, itu diisi di sini. Tadi berapa? Dari mana namanya? Dari yang Belanda tadi diisi di sini. Maaf ya, Bos Papa, saya mau dicek. Ya, itu begini. Iya. Nah, itu diisi seperti ini. Tinggal diisikan di sini. Kemudian jangan lupa dijumlahkan. Ini sudah ada petunjuknya ya. Angka 5 itu penjumlahan 1, 2, 3, 4. Diisikan di angka 5. Kemudian zakat dan sumbangan yang tadi sudah diisi, teman-teman, tinggal diisi di kolom 6. Kolom 7 itu sudah ada rumusnya, yaitu 5 dikurangi 6. Jadinya tuh 7. Kompensasi kerugian, kalau menggunakan pencatatan dengan norma tadi itu, kompensasi kerugian itu selalu 0 ya. Jadi tidak ada kompensasi kerugian, isinya selalu 0. Itu begitu. Angka 9 ya tadi ditulis, angka 9 itu rumusnya 7 dikurangi 8 ketemu
9. PTKP tadi sudah dihitung, misalkan KI 1 ya tinggal ditulis ini KI berapa, KI 1 berarti di sini. KI 1 seperti ini. Nah, ini begini. Nanti tinggal diisi di sini berapa PTKP-nya. Nomor 11 sudah ada rumusnya. BPH terutang juga teman-teman tinggal menghitung rumus itu tadi. Kemudian pengembalian yang telah dikreditkan. Ini itu kalau kelebihan bayar tapi di luar negeri. Ya, kalau kelebihan bayar tapi di luar negeri. Karena ini di contoh soalnya tidak ada, ya berarti ini isinya 0. Ya. Angka 14 juga diisi ada penjumlahannya. Begitu seterusnya sampai bawah. Sudah ada rumus-rumusnya. Ya. Maaf Pak, mau nanya. Itu kan tadi yang di atas yang yang data itu kan ada yang usaha ya, atau pekerjaan bebas. Ya. Nah, jenis usaha atau pekerjaan bebas. Di soal ini kan sebenarnya kan kalau dituliskan Syarif itu seorang pegawai di PT AI. Tapi kenapa data wajib pajaknya dia usaha atau mereknya itu salon kecantikan? Kan salon itu punya istrinya, Pak. Salonnya punya istrinya? Iya, jadi yang kita isiin yang mana nih Pak, jenis usaha atau pekerjaannya? Iya. Coba kita lihat, salonnya berapa? Yang salon itu di nomor 6, keterangan nomor 6. Itu kan punya istrinya, tapi di data wajib pajak yang di soal, itu nama wajib pajaknya bukan istri Syarif, tapi si Syarifnya. Oh iya. Jadi yang benar usahanya kita isi dia pegawai swasta kah atau salon ini? Ya, jadi begini. Kan tadi ini NBP-nya 1 ya, suami istri ini NBP-nya 1. Berarti penghasilan istrinya diasumsikan dianggap sebagai penghasilan suaminya, karena NBP-nya 1, penghasilannya jadi 1, kan begitu ya. Nah, untuk menilai sebuah clue, biasanya di kantor pajak itu untuk menilai sebuah clue, itu nanti akan dilihat usahanya apa saja atau penghasilannya apa saja. Itu begitu. Ya. Nah, biasanya dipilih yang paling besar itu usahanya apa, penghasilan dari mana. Nanti clue-nya ngikut itu. Itu begitu. Nah, bukan clue-nya Pak, tapi jenis usahanya. Iya. Nanti clue-nya kan jenis usaha itu kan. Biasanya clue-nya ngikut itu. Nah, ini kalau kita lihat jenis usaha salonnya penghasilannya berapa? 400 juta, Pak. 400 juta, oke. Kemudian Syarifnya sebagai pegawai IAI gajinya berapa? 116 ya? Iya. Kemudian dari OJK 72. Berarti yang paling besar kan usaha salon ya? Berarti kita nulisnya salon ya, Pak? Clue-nya ngikut usaha salon. Walaupun itu usaha istrinya, karena ini apa namanya NBP-nya jadi 1, jadi digabung, jadi dianggap itu satu kesatuan. Usaha utamanya adalah usaha salon. Jadi nanti nulis clue-nya adalah jenis usaha salon, ya. Baik, makasih. Salon. Kemudian clue-nya 1, 2, 3, 4, 5. Itu seperti itu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah? Ada lagi? Kalau tidak, saya tadi lupa ya, ini belum saya absen ya. Kita absen dulu ya untuk sesi terakhir ini.